Saat ini saya sudah bersama Apoteker Siva selaku apoteker penanggung jawab gudang di rumah sakit kita semua. Mbak, bagaimana kondisi dari proses pengendalian perbekalan farmasi yang ada di rumah sakit kita semua? Cukup memprihatinkan ya Mbak, karena di rumah sakit ini banyak ditemukan adanya desktop. Salah satu datanya yaitu ada obat BPJS generik sebanyak 17 item obat dari 178 dengan persentase 9,55%, obat BPJS paten sebanyak 24 item obat dari 500 dengan persentase 4,49%, obat umum generik sebanyak 7 item obat dari 260 dengan persentase 2,69%, obat umum paten sebanyak 79 item obat dari 1.204 dengan persentase 6,56%. Bagaimana hal itu bisa terjadi ya, Mbak? Nah, desktop ini terjadi karena adanya obat-obatan yang sudah tidak diresepkan oleh dokter sehingga terjadi penumpukan di gudang dan biasanya selanjutnya akan dilakukan pemusnahan atau return ke industri farmasi melalui PDF yang bersangkutan. Tetapi biasanya APJ gudang akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke komite farmasi terapi untuk perencanaan selanjutnya. Terima kasih Mbak Siva atas informasinya. Ya, Jadi, kejadian di stok atau stok yang menumpuk di rumah sakit kita semua dapat disebabkan oleh adanya miskomunikasi antara dokter dan apoteker, di mana dokter penulis resep tidak menuliskan resep-resep yang telah dicantumkan di dalam formularium rumah sakit, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerugian dari pihak rumah sakit. Untuk mengatasi hal tersebut, sudah dilakukan pelaporan stok tiap 6 bulan sebelum kadaluarsa dan tiap 3 bulan dilakukan konfirmasi kepada dokter oleh APJ gudang mengenai destok agar diresepkan oleh dokter. Selain itu, dilakukannya sistem komputerisasi untuk pencatatan dan juga retur ke PBF. Selain itu, untuk tambahannya, kami menerapkan adanya sistem punishment dan reward kepada petugas-petugas kesehatan yang terkait. Di antaranya itu adalah apoteker dan dokter, sehingga kedua petugas kesehatan tersebut dapat merevisi dan mengevaluasi dari susunan formularium rumah sakit atas obat-obatan yang diperlukan oleh rumah sakit, yaitu dengan menggunakan sistem ABC, yaitu adalah A-nya itu ada 70% obat yang sedang digunakan, B-nya 20%, dan C-nya 10% dari jumlah obat konsumtif yang digunakan di rumah sakit. Sekian informasi yang dapat saya berikan terkait masalah manajerial di rumah sakit mengenai dead stock atau stok mati. Sampai jumpa di reportase selanjutnya dan selamat belajar.